Macet, macet. Hei, Berbicara dengan teman gue, sabar-sabar. apa masalahnya? Masalahnya di mana? Maki lagi bang. Woi. Sebenarnya Gimana? Woi. Hei. Selongor nih. masalahnya itu ada di Oten. Kan ayat-ayat semua itu, 3 Tuhan itu, mana? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 Tuhan yang bersaksi di Kau percaya surga. Tuhan kita ya, satu, udah benar. Enggak, saya berbicara berdasarkan apa yang tertulis di Bibelmu. Bibelmu yang mengatakan itu bahwa Tuhanmu ada 3. Halo, kita percaya kepada Kristus, kita pula percaya kepada yang mengutusnya. Dan kita percaya Anda kepada itu sebenarnya tidak percaya Tuhan. kepada Kristus. Wah, saudaraku, Kalau Anda percaya kepada kalau Tuhan Anda Allah, percaya kita boleh sujud. Sebab kita tidak melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat yaitu orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Allah. Oke, saudara, kau berpikir aja sebagai ya keinginan kamu ya. Berarti betul Ini orang bicara apa kau sih? sudah Tuhan. Oke, terima kasih. Waktu gue kembalikan ke Bang Oke. semua. Oke, baik saudara, dengarkan baik-baik. Orang Kristen itu adalah orang yang memakai nama Kristus, tapi sebenarnya mereka anti terhadap Kristus. Orang Ada Kristen, sebagai antikristus, Bang Suma, dalam Alkitab. kalau orang Kristen ini Bang Suma. Itu dia Kalau orang- sebagai antikristus, Bang Suma. antikristus itu, Yaitu Nabi. antikristus itu adalah orang yang anti terhadap anak Maria. Itu Halo, antikristus. Bang Suma. Iya, memang betul Bang Suma bilang, memang betul. Gue percaya tuh. Saudara-saudara, ini saya berhadapan dengan ular tua yang model apa sih? Ini. Ular melilit. Ular. Woi. Ular melilit. Nggak nyambung dari tadi. Aduh. Aduh. Saya bingung, ini saya menghadapi ular tua macam apa ini? Masuk dalam perjanjian baru Bang Suma. Biar kau tahu jalan Enggak. Kristus yang sebenarnya itu bagaimana. Woi. Sekali kau. Kau diam dulu, kau diam dulu, kau diam dulu. Kau kalau bertanya, biarkan Bang Juma menjawab. Kau nggak usah bicara, kau mute. Ya, baik. Ya udah diamlah kau, jangan kau bicara. Selesai dulu Bang Juma menjawab, baru kau bicara. Paham? Oke, siap Bang Suma. Oke, dijawab. Kau diam ya, jangan bersuara ya. Ya, oke, udah. Kau mute, diam dulu. Yuk. Ya, jadi terkait dengan materi Al-Masih atau Mesias atau Kristus yang punya hak, yang dijanjikan kemudian oleh pencipta langit dan bumi kepada mereka datangnya seorang Mesias, itu Bani Israel. Jadi yang mengetahui apa itu Kristus, apa itu Mesias, apa itu Al-Masih adalah mereka yang dijanjikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk didatangkan Mesias kepada mereka, yaitu Bani Israel. Bani Israel ketika ditanya, wahai Bani Israel, Mesias itu apa? Mesias itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan, yang diberikan kedudukan oleh Tuhan sebagai raja sekaligus bagi kaum Bani Israel. Nah, nilai ini bergeser setelah keluarnya iblis dari tanah pada hari ketiga setelah kematian anak manusia. Iblis, mana ayatnya? Di mana? Gue baca. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang Oke, juga Yohanes 12 dunia nomor dihakimi. 31, sabar. Gue buka. Jangan kau berbantah dulu, sabar. Yohanes 13 ayatnya yang ke-21, sabar ya. Kau bilang dia iblis bangkit ya. Kenapa jadi 13 ke 21? Orang kalau makan itu jangan garpunya yang ditelan, lauknya. Bisa ceritakan seperti Yohanes Nabi-Nabi 12, palsu. Yohanes Kau tahu 12. Ayat bicara seakan-akan. Kau kira Yohanes aku tolol? 12 nomor Kau kira aku lupa ayat 31. firman Tuhan. Jangan kayak Nabi. Kalau kamu nggak tolol, kamu nggak Kristen. Itu sudah diajarkan. Kita nggak boleh sujud. Yohanes 12 nomor 3. Berarti kita percaya pula kepada yang mengutusnya itu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri.
dijadikan satu hakikat. Jadi Yohanes 12. Tuhan. Jika engkau Yohanes percaya 12 Kristus, nomor ya Tuhan 31. mengutusnya, saudaraku. Coba gantian lambena. Demi ho ano. Jangan tipu-tipu tentang kita. Kita bukan Aduh. bodoh ya tentang kita. Tapi ini tentang kebenaran loh. Kalau kau tidak bodoh, kau tidak mungkin masih Kristen hari ini. Kenapa kau berbicara seakan bilang iblis bangkit? Aku tanya ayat, engkau kasih ayat salah-salah. Itu seperti Pak, menceritakan seperti Di nabi-nabi palsu, Yohanes saudara. 12 ayat 31 tadi sudah dikatakan sama Bang Zuma, dibuka dulu datanya Pak Lambena. Yohanes Oh, ini 12 ayat Bapak, 12. tadi kupikir Ibu loh. Oke, buka aku lihat Yohanes 12 ayat 21. Tentang iblis bangkit. Oke. Ada kata iblis di situ. Sabar ya. Ah, terus kau suruh sabar, terus kau ke perpustakaan tidak bilang-bilang gitu. Longor juga kau lama-lama emang. Bang, Yohanes 12 ayat 21 tuh Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus. 31 lambena, bukan 21. Itu ya, Tuhan Yesus Waduh. bertanya, jika engkau udah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Engkau berkata iblis bangkit dari mana kau ini, Bang Suma? Kau seperti nabi-nabi palsu saja kau ini. Enggak usah menyesatkan manusia kau. Berdosa sekali kau. Yohanes 12 nomor 31. Aku malas ya berdiskusi dengan orang-orang yang tukang menipu-menipu Bener, ini dia ya. budak. Nanti aku tenang-tenang baru aku naik lagi ya. Terima Boleh kasih. telingannya dia. Boleh nggak Iya, saya dia nggak bisa diizinkan jawab robek pertanyaan mulutmu aku. dulu? Jadi aku turun, bukan aku takut. Kalian sudah berbohong. Bukan 21. Waduh. Lama-lama ku robek juga mulut kau nanti. Dalilnya di dalam kitabmu ada beberapa indikasi kuat bagi orang berakal untuk mengetahui itu. Lahirnya Kristen itu lahirnya kuasa gelap. Di mana itu muncul? Nih pertama kali ya. Yesus mengatakan, ini saya urut. Kau dengar di bawah, ini saya urut. Yesus bersinggungan dengan murid. Yesusnya berkata, ketika ditanya, kapankah itu terjadi wahai guru? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Apa kata Yesus? Penyesat itu berkata, akulah dia. Anda lihat di dalam Yohanes 18 nomor 5, ketika ada penangkapan, orang yang ditangkap itu adalah orang yang berkata, akulah dia. Syarat pertama terpenuhi, ditangkaplah dia. Syarat yang kedua, pembuktian. Ketika orang yang berkata akulah dia ini disangka Yesus oleh orang-orang Roma dan ahli Taurat pada saat itu, di situ Yesusnya kemudian disidang. Apa kata orang-orang Yahudi, imam-imam kepala? Apakah kamu ini adalah Mesias, hamba Tuhan? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakannya. Kalau aku adalah Mesias, hamba Tuhan. Kamu yang mengatakan. Apalah gunanya lagi aku bertanya kepadamu? Apa juga fungsinya aku menjawab pertanyaanmu? Itu kata orang yang telah disalib di situ, yang telah disidang. Sekarang juga Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi oknum yang berkata akulah dia ini terpenuhi. Penyesat itu berkata akulah dia. Selesai. Ketika disidang, penyesat ini dia mengatakan Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lah, artinya yang disidang ini, yang akan disalib ini bukan Yesus. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum penangkapan, Yesusnya di dalam Lukas 22 berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Abba, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi sekiranya mungkin berlalunya beban ini, masalah ini, bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Lalu malaikat turun dari langit setelah Yesus berdoa. Artinya doanya dikabulkan. Malaikat turun. Ketika malaikat turun ke langit, ke bumi, memberi kekuatan kepada Yesus. Itu satu.
Jadi poin ketiga ini sudah bagi orang berakal, kerangka ilmu seperti ini sudah nangkep itu. Nah, setelah kejadian malaikat turun memberi kekuatan kepada Yesus, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama dan para pengawal itu mendatangi Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini perampok, sangkamu aku ini penjahat. Kamu pikir aku ini penyamun? Sampai-sampai kau datang membawa pedang, membawa pentungan untuk menangkap aku. Padahal setiap saat engkau dan aku bersama di dalam bait suci. Kenapa kau tidak menangkap aku? Kenapa kau tidak membunuh aku? Kenapa sekarang justru kamu ingin melakukan penangkapan? Ada apa? Yesus jawab sendiri pertanyaannya sendiri. Apa jawaban Yesus? Tetapi sekarang sudah saatmu, sekarang adalah waktumu, dan sekarang adalah waktu kuasa kegelapan. Tuh, poin ketiga. Poin ketiga ini, Yesus menjawab, sekarang ini waktumu. Dulu kita masih sama-sama berdua bareng, sama-sama bareng mengajar di bait suci, bertemu, ngobatin orang, kemudian bermujizat. Kamu saksikan aku membangkitkan orang mati, kamu saksikan aku mengobati orang lumpuh, orang buta. Punya niatan untuk menangkap aku. Namun sekarang memang sudah waktumu, waktu kuasa kegelapan. Jadi upaya penangkapan Yesus itu adalah upaya kuasa kegelapan. Salib itu berasal dari kuasa kegelapan itu sendiri. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus mengatakan kuasa kegelapan, lalu Yesus memberi tanda. Angkatan jahat ini diminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Boleh dikatakan Yudas akan berada dalam perut bumi dan keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Nah, kemudian Yesusnya berkata di Matius 12 itu tadi, saatnya telah tiba. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Sekarang pertanyaannya, kalau iblis dilemparkan keluar, berarti iblis saat Yesus mengatakan itu dia berada di dalam. Entah itu di dalam guci, entah itu di dalam bak sampah, entah itu ada di dalam sapi tank, entah itu ada dalam gua, entah itu dalam kuburan, entah itu di dalam manapun. Yang jelas saat itu juga dilemparkan keluar. Nah, mari kita mencari iblis ini memang dimasukkan kemana? Ternyata 14, nomor 12, 13, 14, 5, ketika iblis ingin menyaingi Allah, ternyata Allah melemparkan iblis masuk ke dalam kuburan. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Ternyata iblis dilemparkan keluar setelah masuk ke dalam kubur. Dia dilemparkan keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu maksudnya. Makanya di data 32-nya, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi. Nah, ditinggikan dari bumi itu artinya sudah diangkat ke langit. Yesus sudah diangkat ke langit, itu maksudnya. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33 bahwa Yesus tubuhnya tidak akan tidak akan tersentuh oleh kematian, tubuhnya tidak akan ditinggal di kubur. Berarti Yesus bukan dikubur, Yesus itu terangkat ke langit sesuai dengan doanya. Ya Rabb, sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Apa yang terjadi? Malaikat turun memberi kekuatan persiapan untuk terangkat naik ke langit. Kenapa malaikat turun? Karena Yesus ini manusia, makhluk biologis yang akan diluncurkan terangkat ke langit. Maka malaikat turun memberikan kekuatan. Itu tergenapi nubuatan Mazmur 91. Ketika dalam Lukas 6, Matius 6, iblis datang memberi ujian kepada Yesus. Apa kata iblis? Yesus, kadia ikut sama aku. Apa sih botak? Kau ke sini. Kenapa? Ayo, aku ingin membawa kamu ke bumi suci yang paling tinggi. Naiklah Yesus, dibawa sama iblis.
Lalu iblis mengatakan begini, Yesus, ya tuyul, buang, jatuhkan dirimu ke bawah. Kenapa rupanya? Ada tertulis tentang engkau, jika benar engkau itu anak Elohim, jika benar engkau itu adalah anak Tuhan, dalam arti kata hamba Tuhan, maka ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhanmu akan mengutus malaikatnya agar menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul, itu ada tertulis di Mazmur 91. Di situ Tuhan sudah merancang keselamatan untuk Yesus. Kau tidak akan mungkin kemudian kena musibah. Sebab aku adalah tempat perlindunganmu. Aku akan mengutus malaikatku untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Data nomor 16-nya, dengan panjang umur akan aku kenyangkan Yesus dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Jadi malaikat turun ketika doa Yesus itu dikabulkan, turun malaikat untuk menantang Yesus di tangannya, mengangkatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, maka yang keluar dari hari ketiga, dari kubur hari ketiga, itulah Sibilis yang kemudian memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Bang Soma kok terlalu berani ngomong kayak gitu? Mari kita buktikan. Dengarkan, terutama adik-adik saya, anak-anak saya yang belajar apologetika Kristen dan apologetik menjadi apologet Islam. Dengarkan. Di Matius 28, kuncinya ada di data 20. Mari kita lihat. Yesus kemudian mendekati mereka. Lalu berkata kepada mereka, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit, sebenarnya di situ cakrawala, awan-awan, maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2, penguasa cakrawala atau langit itu iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa bumi adalah iblis. Penguasa langit adalah iblis, penguasa bumi adalah iblis. Apa kata makhluk yang keluar pada hari ketiga? Kepadaku telah diberikan kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kata siapa ini? Ini ucapan yang pernah iblis ucapkan kepada Yesus. Yesus, ya botak, jika kamu menyembahku, segala kemegahan dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu direkam di dalam Lukas 4 nomor 7. Halilintar. Jadi iblis yang pernah berjanji kepada Yesus, Yesus, ya botak, jikalau kau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Nah, berhasil tidak iblis mencoba Yesus pada saat itu? Ternyata tidak berhasil, saudara-saudara. Narasi yang dibangun oleh penulis, dia mengatakan di data nomor 13-nya, iblis mundur dari mencoba Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada yang terlanjur disalib, dianggap Yesus. Pada hari ketiga inilah kemudian waktu yang tepat itu. Mana itu? Coba Anda lihat di Markus 5, ada seorang yang tidur, yang tinggal di dalam pemakaman, kerasukan iblis. Kerasukan iblis. Jadi iblis bisa merasuki manusia. Kemudian Yesus pernah berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, menunjuk kepada Yudas, Yudas, engkau adalah iblis. Yudas pernah ditunjuk oleh Yesus dan mengatakan, Yudas, engkau adalah iblis. Kata Yesus. Berarti orang yang disalib ini, ketika disimpan di kubur, iblisnya datang kepada makhluk tersebut, lalu keluar. Apa yang terjadi kemudian? Murid-muridnya ragu. Murid-muridnya mengiranya hantu. Anda lihat dalam Lukas 24 nomor 37. Ketika kemudian muncul makhluk itu, Shalom alaihim. Apa respon murid-muridnya? Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Halilintar.
Jadi kalau yang muncul itu adalah guru mereka, harusnya murid-murid yang kehilangan guru akan pada teriak, "Oleh, guru kita udah bangkit kembali. Haleluya, haleluya. Guru sudahlah bangkit kembali." Faktanya tidak seperti itu. Begitu muncul, "Shalom alaihim." Murid-murid ketakutan sebab mengira melihat hantu. Narasi kita, kalau yang terlihat itu benar-benar Yesus, ngapain dikira hantu, Cak Ayu? Lawang lari peluk gurumu. Kamu kan tahu gurumu itu sakti mandraguna, membangkitkan orang mati. Masa karena dia keluar dari kubur lu kira hantu? Lazarus aja dibangkitkan kok. Tapi sayangnya tanda kebangkitan hari ketiga memang tidak diberi kepada murid asli. Makanya kaget. Yang mereka tahu berita simpang siurnya adalah guru kami sudah ditangkap, guru kami sudah disalib, guru kami sudah mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan tidak pernah berpikir di dalam otak mereka, guru kita akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Kenapa? Karena sang murid-murid pilihan tidak pernah diberi tanda, aku akan datang di tengah kuburan. Yang diberi tanda lahir bangkit di tengah kuburan itu adalah angkatan jahat, sedangkan angkatan benar diberi tanda, aku akan tampak di tengah langit. Nah itu tanda untuk angkatan jahat tampil di tengah kuburan, tanda untuk angkatan benar tampil di tengah langit. Berbeda. Jadi ketika ada yang tampak kemudian keluar dari kuburan, ya hantulah. Shalom alaihim. Hantu. Murid-murid pilihan tidak percaya kalau itu guru mereka. Makanya ketika dia mengatakan, pergilah kepadaku, telah diberi kuasa baik di langit, cakrawala maupun di bumi. Murid-murid sebagiannya ragu. Lalu mereka berkata, lalu dia berkata, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Apa yang terjadi? Nomor 20-nya kuncinya. Ah, ini dia. Kita buka rahasianya di nomor 20. Apa kata makhluk yang keluar dari kubur itu, saudara-saudara? Apa kata dia? Di nomor 20-nya itu kuncinya bahwa itu bukan anak Maria. Itu bukan anak Maria. Itu makhluk lain. Apa katanya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Sekarang pertanyaannya, lihat apa yang terjadi dengan Kristen hari ini. Kristen ke gereja atas perintahku, bukan perintah Yesus anak Maria. Kristen menyembah Kristus atas perintahku, bukan perintah anak Maria. Kristen makan babi atas perintahku juga, bukan perintah anak Maria. Kristen menyembah Yesus atas perintahku, bukan perintah anak Maria. Kristen menuhankan 3 pribadi atas perintahku, bukan perintah anak Maria. Kristen tidak bersunat atas bisikanku, bukan perintah anak Maria. Kristen Natalan, Kristen Tahun Baru, Kristen memperingati bangkitnya dan lahirnya kemudian Kristus, bukan perintah Yesus asli, tapi perintahku. Kompak mereka. Tak ada dalil. Saudara-saudara, ambil Bible hari ini, Anda lihat yang tidak ada Bible-nya, cari di Google. Ada nggak perintah anak Maria menyembah dirinya? Tak ada. Lalu siapa yang membisikkan mereka di hari Minggu pagi? Berkongkok-kongkok, kompak seluruh dunia menuju ke gereja. Itu bisikan siapa? Ingat, ketika iblis datang kepada Adam, iblis kemudian tidak menampakkan diri di hadapan mereka, tapi hanya berupa bisikan. Apa kata iblis ular tua itu? Makanlah buah itu. Justru kalau kau memakannya, kamu tidak akan tersentuh maut. Hawa bilang sama lakinya, abang, iya sayang, dalam hatiku ada
ketukan yang berbunyi bisikan-bisikan kalbu. Apa katanya? Justru kalau kita makan buah ini, ya, kita akan hidup kekal di sini. Masa sih? Iya. Kamu dengar dari mana? Ada bisikan dalam kalbu. Jadi mereka tidak melihat ular. Mereka hanya mendengarkan bisikan. Inilah yang terjadi kepada mereka. Atas bisikan siapa mereka kompak ke gereja hari Minggu? Halilintar. Ada nggak Yesus mengajarkan? Nggak ada. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesusnya? Tertulis di kitab mana rupanya? Bom-bom bab 1 nomor kentut. Ada nggak? Nggak ada perintah itu, nggak ada. Lukas nggak ada, Markus nggak ada, Filipi nggak ada, Galatia nggak ada, Roma nggak ada, Galatia nggak ada, Tesalonika nggak ada, Filemon nggak ada. Lalu di mana harus mencari perintah-perintah Yesus untuk ibadah Minggu? Ada nggak? Nggak ada. Datangnya hanya berubah bisikan, saudara-saudara. Hanya bisikan yang datang. Hari Minggu, Cak Ayu, bangun. Bangunkan anak-anakmu. Aku saatnya kau sembah. Ini hari Minggu. Jangan kau lupa goyang. Yando. Itu perintah dari mana coba? Ajaklah mereka melakukan segala perintah. Ajaklah mereka melakukan segala instruksi. Ajaklah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Yesus anak Maria justru berkata begini. Yohanes 12 nomor 49, endingnya di nomor 50. Apa kata Yesus? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perintahnya itu, nomor 50-nya, dan perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah sekarang mana perintah Yesus? Mana perintah Yesusnya? Sembahlah aku, pelihara si unta supaya kepalanya jangan digundulin. Mana perintah itu? Mana perintah itu? Tunjukkan kepada saya. Mana perintah itu? Ternyata nggak ada. Tapi kenapa mereka kompak sedunia melakukan itu? Karena ada bisikan dari kuasa gelap. Yesus mengatakan, saatmu sekarang ini adalah waktu. Saatnya kuasa kegelapan. Itu kata Yesus. Sedetik sebelum penangkapan, apa kata Yesus? Setiap saat loh aku bersama dengan kalian, tapi kalian tidak menangkapku, kalian tidak membunuhku. Tetapi sekarang adalah saatmu. Sekarang saatnya kuasa kegelapan. Sekarang juga dunia akan dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari anus. Keluar dari perut bumi alias kuburan. Itu fakta, itu real. Itu keadaan, itu nyata. Makanya di ending dari semua narasi saya itu, endingnya adalah, berhasilkah iblis menyesatkan manusia dengan memakai simbol Yesus Kristus? Berhasil tidak iblis menyesatkan anak keturunan Adam dengan menyamar menjadi Yesus Kristus? Berhasil tidak kemudian kuasa kegelapan menyesatkan separuh dari keturunan Adam alaihissalam dengan menghembuskan fitnah terhadap Adam? Adam mewariskan dosa waris lu. Harus ada yang mendamaikan kalian dengan Tuhan dengan menjadi tumbal di tengah-tengah kamu lo. Berhasil nggak? Berhasil. Sekarang orang yang berakal sehat ini mau dapat dari mana kaidahnya? Tuhan memerintahkan dosa-dosamu akan aku hapuskan dengan menumbalkan anakku sendiri. Pret. Itu nggak ada, Cak Ayu. Itu hanya teori yang kemudian berasal dari bisikan-bisikan ajanya. Tidak ada perintah tertulis. Sementara dalilnya berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita cari mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu. Ada nggak? Nggak ada. Tapi mereka ini, si cupu-cupu ini kenapa bisa melakukan ibadah hari Minggu begitu kompak? Siapa yang memerintahkan? Ayo, siapa yang memerintahkan?
Yo. Hanya bom-bom yang bisa menjawabnya. Silakan. Eng, siapa Eng yang memerintahkan Eng? Eng monitor. Siapa yang memerintahkan? Silakan. Santai Bender, santai. Oke, lanjut. Oke, di dalam Matius untuk ibadah hari Minggu adalah atas dasar murid-murid berkumpul. Termasuk di dalam kisah para rasul, KPR juga menyatakan murid-murid berkumpul, disitulah pencurahan Roh Kudus, itulah bentuk ibadah berkumpul bersama orang-orang murid-murid Yesus. Pada saat itulah pengajaran untuk berkumpul ibadah hari Minggu ya, bukan hari Sabat. Kalau hari Sabat dilakukan orang-orang ahli Taurat dan orang Yahudi. Sedangkan Muhammad ini disunat menurut ajaran siapa? Ini yang dari sekarang saya tunggu dari teman-teman Islam, termasuk Zulkifli, untuk menunjukkan ajaran sunat kalian tertulis dalam Quran seperti apa. Kalau ini wajib, tertulis di mana? Tentang kata sunat. Termasuk apakah Rasulullah Muhammad disunat seperti nabi-nabi yang asli sebelumnya? Bawakan dalilnya cuma yang pinter, ya. Jadi si Suma ini luar biasa, ya. Silakan kamu tanggapi dulu. Oke. Tunjukkan dalil tentang sunatnya Muhammad. Oke, baik. Jadi ketika saudara berbicara tentang sunat, satu hal yang perlu Anda pahami. Sunat itu adalah perintah Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Sunat itu adalah sebuah kewajiban bagi Abraham, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Di dalam kitab Kejadian 17, endingnya di data nomor 23-26, manusia kedua yang melakukan sunat setelah ayahnya Abraham, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Inilah perjanjian kekalku, perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu perjanjian yang selama-lamanya, tak ada akhirnya, bahwa engkau, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus menyunatkan si ucok. Apakah Nabi Ismail wajib melakukan sunat? Wajib. Apakah Nabi Ismail itu punya anak? Ada, minimal Nebayot, minimal Kedar. Apakah Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail? Jelas, dia keturunan Nabi Ismail. Berarti sumpah kekal, perjanjian kekal itu mengikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meski tanpa ada turun wahyu berupa Al-Quran kepada dia. Yes. Makanya orang Arab, orang Yahudi, karena sudah mendarah daging dan karena sudah mendarah daging dan itu tidak bisa Anda batalkan. Tertulis di dalam kitab saudara sendiri dan ancamannya di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain. Kejadian 17 nomor 14, laki-laki yang tidak menyunat ucoknya, kata Tuhan tuh di dalam kitab itu, harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekal. Motif Tanya di dalam Al-Quran itu mengikuti milah. Makna milah, apa arti milah bagi orang Yahudi? Milah itu artinya perjanjian sunat. Al-Quran milah Ibrahim berarti perjanjian sunat Ibrahim. Itu perintah. Nah, sekarang yang bermasalah bukan di situ. Yang bermasalah adalah Kristen. Kenapa Kristen sama seperti babi? Babi tidak disunat, Kristen tidak sunat juga. Kenapa mirip kalian? Kenapa mirip? Abraham sunat, Nabi Musa sunat, semua nabi-nabi sunat, Yesus sunat, Nabi Muhammad kaumnya sunat. Dibandingkan iblis tidak sunat, babi, anjing, buaya, kuda nil, dinosaurus semua tidak sunat. Kristen juga tidak sunat. Kok mirip? Kalian ini dari kelompok mana? Nabi Ismail Islam, keturunannya sunat. Nabi Ishak Yahudi, keturunannya sunat. Kristen tidak sunat, ikut siapa coba? Orang Islam sunat karena perintah dari Nabi Rasulullah. Apa kata Nabi Rasulullah? Ada hal yang membuat manusia itu fitrah suci, di antaranya adalah sunat.
Selesai kan? Itu syariat hukum kami. Itu perintah dari Rasulullah. Maka kami mengikuti beliau untuk bersunat. Apa yang dilanggar? Adakah perintah di dalam Bible yang Anda ambil dari Yahudi? Barang siapa yang menyunatkan kemudian nonotnya, maka dia kemudian tidak akan menjadi hambaku. Ada nggak perintah itu? Yang ada perintah Paulus, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Maksudnya Yesus Kristus yang dimaksud Paulus itu adalah iblis. Iblis tidak akan menuntun hidup orang-orang yang bersunat. Kenapa? Iblis tidak suka kepada orang yang bersunat. Kenapa? Karena orang yang bersunat adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen bersunat, itu berarti dia menuruti perintah Tuhan. Kata Paulus, kalau kau sunatkan ucokmu, maka Kristus atau iblis tidak akan berguna bagimu. Selama kau tidak menyunatkan dirimu, maka iblis akan selalu membantu di setiap hidupmu. Kau bisa bermukjizat pakai nama Yesus. Kau bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Kau bisa bernubuah pakai nama Yesus. Kau bisa mengobati pakai nama Yesus. Tapi nama doang, pelakunya si Bilis Sisis. Itu fakta, itu real. Sekarang, sabar. Sekarang kalau umat Islam itu bersunat, tolak ukurnya kemudian adalah perintah dan aturan siapa yang dilanggar. Tolong kasih dalil. Dan kalau Kristen tidak bersunat seperti hari ini, pertanyaannya sama. Perintah dan aturan siapa yang dilanggar ke Kristen? Silakan Anda jawab. Baik. Terima kasih. Zulkifli, kamu sudah menjelaskan bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran perintah bersunat. Baik tentang Ibrahim tidak ada dalil, dan tentang Muhammad tidak ada dalil, dan didukung oleh Sahih Bukhari 6044. Ya. Di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Sufyan dan Amru dari Sa'id bin Jubairi, dan Ibnu Abbas dari RA mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW ketika beliau berorasi dalam sebuah sabda, kalian bertemu Allah dengan tidak beralas kaki telanjang dan tidak dikitan. Atas dasar penjelasanmu tidak ada dalil dalam Al-Quran tentang perkitannya Ibrahim dan Muhammad. Apa ini? Dan didukung oleh Sahih Bukhari. Betul kan? Berarti kamu tidak tahu bahwa Ibrahim tidak disunat, Muhammad tidak disunat, didukung oleh Sahih Bukhari 6. Jangan kau menyimpulkan, kalau bertanya. Saya baca. Jangan kau menyimpulkan. Gini, sabar, diam kau sebentar. Asbabul wurudnya apa hadis itu? Nanti dicek asbabnya dari mana, kita cek ini. Nih, Sahih Bukhari. Ya, silakan. Ya, saya kan hanya membacakan dari ahli sunnah. Asbabul wurudnya apa? Ya, ini silakan kamu cek. Asbabul wurudnya kamu cek. Ya, saya hanya membaca. Itu Bukhari Muslim, itu Bukhari. Itu hadis Bukhari nomor berapa? Bukhari 6044. 6044. Iya. Apakah betul sudah seperti itu? Lah, silakan dicek aja sendiri. Coba silakan tunjukkan dicek bahasa Arabnya supaya saya tahu. Nah, ini karena setahu saya ini di situ tidak berbicara mengenai itu. Kalau hadis itu ini silakan bertemu Allah dalam keadaan apa itu? Apa itu? Apa nggak salah hadismu itu? Astagfirullahaladzim, jangan menuduh saya kan cuma baca. Enggak, apa enggak salah hadismu itu? Saya membenarkan narasimu. Itu coba kau bacakan. Ya, coba kau bacakan. Saya membenarkan narasimu. Coba kau bacakan. Tidak satupun perintah Allah menyatakan tentang bersunat, termasuk kepada Ibrahimmu tidak ada dalam Al-Quran. Kau sama-samakan Ibrahimmu dengan Abraham kami dalam Taurat. Aneh kau ini. Jadi coba kau bacakan hadisnya dalam bahasa Arabnya itu, karena yang saya tahu hadis Bukhari 6044 itu bunyinya tidak begitu. Ini silakan hadis Bukhari 6044 itu tidak seperti itu.
Itu tidak seperti itu bunyinya. Ya, Tidak silakan. seperti itu. Saya hanya Haddatsana menemukan linknya sini. Sulaiman Ini. Harbi silakan. haddatsana Su'aib an Mansur qala sami'tu, saya mendengarkan katanya, yuhaditsu an Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibab muslim fusuq. Itu tidak berbicara mengenai sunat. Duh, ini gimana sih? Kau dapat hadis Kalian dari mana bertemu ini? Allah dengan Ya, dari tidak tahu. kaki telanjang Kau dan bertemu Allah tidak pula. dihitan. Ini Kau tidak dihitan. Sulaiman bin Harf telah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mansur. Beliau berkata, aku mendengar Abu Wa'il menceritakan dari Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memaki orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Kenapa Sudah, jadinya saya tunjukkan hadis dari lain dua kau? link ya ini. Dua link, silakan ini. Ahli sunnah Iya, dari kamu. atau The Bastian. Yang mana yang kau pilih? Kamu coba, ini menegaskan kamu sama. coba bacakan. Kau coba tunjukkan kitabnya coba. Coba. Silakan bro. Karena itu Ini adalah bab tunjukkan makian tiga dan link semua bab tentang menarasikan larangan bahwa melaknat. Ibnu Abbas mendengar ini. Sama. Hadits Apa? Bukhari Maka saya benarkan narasimu di dalam 64 itu Al-Quran. hadits Allah tidak Itu pernah bab berfirman tentang bersunatnya Ibrahim maupun minas bersunatnya sibaba Muhammad. wal laknah. Itu tentang lakni, tentang laknat. Kenapa Hei, aku bilang aku berlaknat? hei. Gimana sih, Hey, Wah? Sahih Bukhari, Pilih. Sahih Bukhari Astaga. 6044 itu adalah hadits tentang bab larangan melaknat. Oke? Nah, faktanya sekarang ini Tunjukkan linknya, adalah kok tolak. sabar dulu. Ya, oke. Sabar. Kami faktanya bersunat. Bangsa Arab bersunat. Sekarang kau tunjukkan dalil yang kami langgar karena kami bersunat. Silakan. Baik, atas perintah siapa? Tentu harus kamu Tidak dalilkan ada. kalau Kalau kamu dengar. Wajib itu atas perintah siapa? Dengar. Kalaupun tidak ada perintah, pertanyaan saya, hukum mana yang kami langgar karena kami telah bersunat? Jawab. Artinya kamu Hukum melakukan mana? sesuatu. Artinya Islam melakukan sesuatu yang tidak ada. Karena Quraisy, Bani Quraisy kaum keluarga Muhammad, Oke, orang-orang yang tidak pernah mengenal hukum Taurat. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan sama dengan kamu. Kuajukan. Perintah siapa yang kau langgar dengan kau tidak bersunat? Jawab. Saya tidak ada perintah untuk sunat. Saya bukan orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi, tidak ada perintah Bagus. bersunat. Dengan kata lain, kamu bukan pengikut Yesus. Bagaimana Yesus Karena tidak Yesus pernah memerintahkan kamu bersunat? Kok gimana kamu itu? dengar. Yesus Ayo. berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, apa kata Yesusnya? Apa kata Yesus? Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Ya, terus mana? Yesus dengar. memerintahkan orang Yesus Kristen untuk bersunat. Oh, enggak ada, karena memang bukan Nggak pengikutnya ada, Kristen ya itu. sudah. Lah, Nggak ada, memang kan? nggak ada. Iya, Memang nggak ada nggak karena ada Kristen. perintah Yesus Karena bersunat Kristen bagi itu orang bukan Kristen. pengikut. Memang nggak ada karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Memang nggak ada. Yesus Lah, berkata apa artinya Kristen? di dalam Matius Cuma. 5 nomor 19. Apa? Tenang aja. Ya, Kristen itu pengikut Kristus, Kristen tapi apa? palsu. Arti Kristen apa? Kristen itu pengikut Kenapa? Kristus palsu. Pengikut Kristus palsu. Justru kalian Muhammad pengikut Nabi sekarang yang saya palsu. tanya samamu. Sekarang tanya terus, saya silakan tanya tanya. samamu. Mm-mm. Tanya terus. Penyesat datang itu bergelar apa menurut Yesus? Apa gelar penyesat yang datang kemudian menurut Yesus? Waspadalah Bapak kepada segala penyesat dusta. yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Bapak aku segala adalah dusta. aku Bapak segala adalah dusta. nggak Bapak segala ada dusta. dikatakan seperti itu, nggak ada. Ini. Yesus Ada, berkata Bapak segala Yesus dusta. berkata bahwa dengar Yesus berkata bahwa penyesat yang datang setelahku itu bergelar Kristus. Matius 24 nomor 5. Ayo. Sekarang kau mengatakan kau adalah pengikut Kristus, bukan?
Ketika kau mengatakan kau pengikut Kristus, lalu kau tidak bersunat, berarti kau pengikut Kristus penyesat itu. Inilah yang Karena menuntut Yesus sebagai berkata di dalam penyesat. Matius 5 nomor Betul, 19. betul. Dengar. Yesusnya Ya, silakan. Yesusnya berkata di dalam Matius 5 nomor 19, Yesus berkata bahwa barang siapa yang menghapuskan sunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghapuskan sunat, maka apa kata Yesus? Maka dia akan menempati neraka jahanam. Matius 5 nomor 19. Oke? Sekarang menurut Yesus, apakah sunat itu bagian daripada hukum Torah? Ayo nyerang pribadi jadinya dia. Sunat adalah bagian Tak dari sanggup hukum lagi. Taurat. Justru itu, Tak sanggup justru lagi. karena sunat hukum Taurat, Tak maka sanggup Muhammad lagi tidak dia. mengenal hukum Taurat. Kenapa sih? Angkat Saya nyari tangan dalil dia. ini. Gimana saya nyari dalil kok? Gimana sih? Tak sanggup Saya dia. bukan dalil ini. Ayo. Saya menunjukkan Ayo. hukum Taurat diberikan Ayo. kepada Bani Israel. Ayo. Maka Muhammad memperkenalkan Tuhan yang palsu. Maka disebut waspadalah terhadap pengajaran nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu yang ada di bilik, kata Yesus. Maka Yesus meminta orang-orang Kristen untuk waspada pengajaran nabi-nabi palsu. Itu Yesus menegaskan itu, bro. Justru kalian harus waspada dengan Muhammad yang Yesus menggabungkan meminta muridnya. ini. Yesus. Ya, tunjukkan ini Muhammad. Dengar, Ya. dengarkan Muhammad saya. menggabungkan ajaran Dengarkan saya, agama dengarkan pagan. saya. Dengarkan Oke, saya. silakan. Dengarkan saya, Bung. Boleh? Tolong kau tunjukkan Silakan, dalil silakan. di dalam kitabmu. Ya, tolong tunjukkan di dalam kitabmu ada dalil untuk waspada kepada penyesat yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah menunjukkan dalam kitabmu penyesat itu bergelar Kristus. Matius 23:24 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti iblisnya datang memakai gelar Kristus. Tolong kau tunjukkan di dalam kitabmu perjanjian lama atau Baik. perjanjian baru gelar Baik. penyesat itu adalah Gelar sallallahu penyesat. alaihi wasallam. Silakan. Baik, ya. Ku tunjukkan dalilnya ya. Satu Tawarik. Tawarik ya, ayat 16 pasal 16 ayat 26. Ya, ku tunjukkan dalilnya, kau minta. Inilah yang disebutkan Ya, oleh silakan. Tuhannya Bani Israel. Silakan. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi Tuhannya Bani Israel Oke. lah yang menjadikan langit, Baik. bukan Allah Baik. Subhanahu wa taala yang diperkenalkan. Pertanyaan Muhammad yang saya, ketujuh. Ya? pertanyaan saya, tunjukkan dalilnya di kitab yang kamu gunakan untuk waspada kepada penyesat iblis yang Baik. bergelar sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ini disebutkan ciri-cirinya ini disebutkan Yeremia. Ciri-ciri daripada pengajaran sesat. Ya, ini ya, Ya. disebutkan dalam Yeremia 3 ayat Ya. 2. Yeremia 3 ayat 2. Nih, Ya, saya pakai silakan. dalil ya teman-teman, jangan panasan ya Jajul. Tadi saya silakan. sudah tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad Ya. ini adalah penyesat. Ya, Iya. Muhammad adalah Satu penyesat. dalilmu tadi lewat tadi yang kau tunjukkan tadi itu satu Tawarik itu nggak ada. Sekarang dalil yang lain lagi, Di silakan. mana? Ya, kata di situ ada Allah bangsa-bangsa. Tidak ada. Muhammad Waspadalah dari kepada bangsa mana? penyesat. Muhammad Waspadalah dari bangsa kepada mana? penyesat yang datang. Dengar. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai gelar Kristus, bukan sallallahu alaihi Muhammad dari bangsa wasallam. mana, bro? Anda belum menunjukkan dalilnya. Silakan. Sudah Silakan. kepanasan, Jul. Silakan. Mulai kepanasan, Dalilmu lagi Jul. mana? Ya, ini. Silakan, dalilnya Layangkan mana? ini. Layangkan. Layangkan. Ya, layangkan dalam Yeremia 3:2. Matamu. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan, engkau duduk menantikan kekasih seperti siapa ini? Seperti seorang Arab. Di mana? Arab itu? Mana Di padang gurun. mana perintahnya? Malah ini perintah. Tenang aja. Ini malah perintah. Engkau- Ini malah perintah. Tenang.
Ini mana perintah? Sul. Layangkanlah Tenang, Sul. matamu ke bukit-bukit gundul Tenang, Sul. dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk Tenang, menantikan Sul. kekasih Tenang. seperti Apa? seorang Arab di padang Di gurun. sini penyembahan Engkau berhala, telah Sul. mencemarkan negeri dengan sinamu dan dengan kejahatanmu. Boleh panas, Sul. Mana perintah? Sul, tenang, Sul. Mana perintah? Waspadalah Tenang, Sul. kepada penyesat yang datang kepadamu Ini. dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, Seorang- akulah Nabi Muhammad. Mana? Tenang. Mana Saya perintahnya? disebutkan. Cirinya semua disebutkan dalam Alkitab. Seperti seorang Arab dari padang gurun, engkau telah Gelarnya mencemarkan Sallallahu Alaihi Wasallam mana? Cinamu Mana gelarnya? dan Mana dengan gelarnya, mana? kejahatanmu. Sebab itu Mana? bersujan. Mana Ini. gelarnya? Tenang Mana? aja. Siapa? Mana gelarnya? Mana? Disebutkan. Mana? Belum. Kalian Keok bro? lagi. Tenang, bro. Tenang. Keok Nah, lagi. Mana? Keok Enggak, lagi. saya tunjukkan Datamu dulu. 2 sudah keok. Mana lagi? Oh, Masih ada? enggak, saya tunjukkan di sini. Masih ada? Tenang Masih saja. ada? Kamu bilang kan minta tenang. Ini Iya, kamu mana? minta jawaban apa enggak? Mana Kalau nggak minta gelarnya jawaban, Sallallahu Alaihi teruskan. Wasallam? Mana? Dulu. Kamu minta Jangan kau jawaban tutup enggak? kameramu. Kau Loh, tunjukkan enggak, dalilnya kamu mana? kan kamu sudah mulai Mana? kejang. Iya. Teruskan ya. Oke. Malu Kamu dia. mulai kejang. Malu. Tenang, oke. Mana dalilmu? Teruskan. Oke. Waspadalah kepada penyesat yang Ya. datang kepadamu, memakai namaku Ini. dan berkata, Di sini. akulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya mana? Ayo. Oke, kalau kau Penyesat minta itu datang, penyesat itu datang bergelar Ini, bro. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Tenang. dalilnya? Satu dalilmu Tenang, tadi tenang sudah saja. kena, nggak bisa. Oke. Dalil kedua nggak bisa. Dalil ketiga, ayo silakan. Semangat. Baik. Ya, oke, kalau kamu kan kamu Nah, mana bilang dalil ketiga? ciri-ciri kan? Ciri-ciri kan? Ciri-ciri. Enggak ada ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ciri-cirinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, aku Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Mana? Oh, sallallahu alaihi wasallam. Karena yang tertulis di dalam Kalau- Matius 24. Baik. Karena yang tertulis, dengar. Karena yang tertulis di dalam kitabmu di Matius 24, dengar, supaya kamu itu pintar. Dengarkan saya dulu. Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang orang banyak menyesatkan, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu, iblis itu memakai gelar Kristus. Tapi Anda membantah, menuduh nabiku. Tolong tunjukkan dalil kalau ada di dalam Bibelmu agar orang Yahudi waspada kepada manusia penyesat yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kalau ada. Ya. Yang ada Baik, adalah ya. bergelar Kristus, dan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Ahai. Sudah. Mana? Tunjukkan sekarang. Ya. Aku setia menunggu dalilnya. Jadi Mana? yang minta Silakan. disembah ini. Oke, Jadi? tunjukkan. Jadi Tunjukkan, bro. minta disembah. Oh, tenang kan bro. Tenang, Larinya bro. kemana-mana. Enggak apa. Saya tunjukkan sebagai pembanding ya. Ini pertanyaannya yang tersebut dalam surat Toha. Jangan kalau kau ngambil pembanding itu. Loh, nanti ku bandingkan dengan siapa yang minta disembah dalam Bible kami. Dengarkan saya. Perintahnya ini kan kamu apa? minta Perintahnya Allah, kan? apa? Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Yesus Tuhan. Yesus Penyesat Tuhan. itu memakai namaku. Yesus. Mengaku Mesias. Berarti penyesatnya Mengaku datang Mesias. memakai nama Yesus. Mesias. Sekarang Ya, Kristus saya Mesias. minta Anda tunjukkan Baik. kepada saya Nabi Muhammad Oke, itu memakai kalau nama kamu Yesus paham. itu di mana? Ya, saya Sedangkan tunjukkan. yang memakai nama Muhammad. Yesus itu sekarang di bumi ini adalah Kristen. Kau tahu tidak Kristen itu apa artinya? Kristen itu pengikut Kristus. Akar katanya Kristus. Berarti yang memakai nama Kristus itu adalah Kristen. Siapa yang Nih. memakai namanya? Nama Yesus? Yaitu disebutkan Kristen. di mana ya? Di sini ya. Orang Ini, banyak ini. yang memakai Siapa yang nama memakai? Yesus siapa? Ini tenangkan. Ini loh. Dalam Injil Barnabas, Muhammad disebut sebagai apa? Barnabas. Mesias.
Ini loh bro, Muhammad pakai Mesias yang akan datang. Artinya Muhammad mengaku Mesias. Ini yang diminta Kemana-mana Yesus perginya. waspada. Nabi Ya Muhammad toh? mengaku Mesias Muhammad katanya. disebutkan sebagai apa ini? Mesias yang akan. Ternyata siapa yang mengaku Mesias? Berarti sudah Muhammad terbukti mengaku teman-teman Mesias. sekalian. Sudah terbukti. Islam Sudah itu terbukti ya? atau umat Islam itu Muhammad mengaku Mesias. dengar. Umat Islam itu dengar. Islam itu artinya damai sejahtera. Sedangkan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus Ya, nggak ada itu hubungannya adalah Muhammad sebagai akar Mesias di kata. situ disebutkan. Setelah dikembangkan, dengar, sabar. Kristen itu akar katanya Kristen. Sekarang siapa yang memakai nama Kristus? Islam atau Kristen? Ya, arti Kristus kan yang diurapi, Mesias. Saya ulang lagi, Sama, saya ulang Muhammad lagi. mengaku. Sekarang dengar. Muhammad mengaku tadi Siapa di situ. yang memakai nama Kristus? Dengar. Muhammad Siapa mengaku yang memakai nama sebagai yang Kristus hari diurapi. ini? Kristen, Ya, ini disebutkan. Kristen atau Islam? Hei, Ya, siapa yang Muhammad memakai sekarang mengaku nama Mesias tadi. Kristus itu? Muhammad mengaku Mesias, bro. Kasihan. Kristen Kasihan itu, kalian. Ya. Kristen itu Ini loh tuh, akar kalian kata itu. dari Kristus. Kristus itu gelar Sudah. dari Yesus. Betul. Nah, pertanyaan saya, banyak orang yang memakai nama Kristus itu siapa? Islam Jol, atau tenangkan Kristus? jiwamu, Kristen. Jol. Jol Ayo. Kifli. Jol Kifli, tenangkan jiwamu, Jol. Tenangkan jiwamu, Jol. Ayo, mulai Tenang, dia, tenang, Jol. mulai dia, Tenang, Jol, 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 panik, tenang, panik tenang, kemana-mana Jol, Jol, perginya, tenang, Jol. panik kemana-mana perginya, tenang, tenangkan jiwamu, Jol. panik dia, panik. Jol Kifli, Saya ulang tenang, pertanyaannya, tenang. saya Jol, ulang Jol. pertanyaannya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka itu banyak orang. Mereka Tenang, akan Jol. menyesatkan banyak orang. Bayangkan, Iya, kalau Muhammad Kristen ini menyesatkan ada 1 banyak miliar, orang. ada 1 miliar, mereka 1 miliar ini masing-masing punya anak 2, maka mereka akan menyesatkan 2 miliar manusia. Inilah yang disebut Yesus. Waspadalah Iya, kepada Muhammad. penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang Islam tidak memakai nama Kristus. Kristen inilah yang memakai nama Kristus. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen sendiri adalah akar kata dari Kristus. Berarti yang memakai nama Kristus itu adalah Kristen. Berarti banyak orang yang menyesatkan dengan menggunakan kata Kristus itu ya Kristen. Siapa lagi, Cak Ayu? Ya, jadi begini. Siapa lagi? Justru Mana dalil? kamu, Mana? Muncul. Apa lagi? Kamu ini kan Muhammad Apa dari lagi? Bani Quraisy. Ya, Bani Quraisy lagi? memperkenalkan kepada Rasulullah Apa Muhammad nama sosok Allah Subhanahu wa taala yang di apa tujuh. Aduh, Enggak parah, ada parah, nabi-nabi dari Bani parah. Israel yang Parah. mengenal sosok Allah Tidak Subhanahu ada wa taala dalilnya ini. begitu. Ini kutunjukkan dalilnya Tidak ada Muhammad dalilnya memperkenalkan begitu. sosok Tidak Allah Subhanahu wa ada taala. dalilnya. Waspadalah, Al-Balad ayat 1. waspadalah, waspadalah bersumpah demi kepada negeri Mekah. penyesat Tenang, Zul. yang Zul, datang tenang, Zul. kepadamu Zul, tenang, dengan Zul. memakai Tenangkan jiwamu, namaku Zul. Zul. dan Zul, berkata tenang, Zul, Zul, akulah Zul. Zul, tenang, Zul. Kristus. Yang datang kepada Tenang, Zul. murid Yesus abad pertama ya Kristen. Zul, tenang, Zul. Yang datang kepada Tenangkan murid jiwamu, Yesus Zul. yang menggenapi itu ya Kristen. Yang menggunakan Tenang, nama Zul. Kristus ya Kristen. Yang menyesatkan Zul, banyak Zul. orang ya Kristen. Yang Zul. menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Kristus ya Kristen. Siapa tenang, lagi? Zul, Zul. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad tidak Zul, menggunakan tenang, Kristus, Zul. hanya Kristen Istighfar, yang istighfar dulu. memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak Istighfar dulu, Zul. orang. Zul, istighfar dulu. Itu yang Istighfar dulu. terjadi. Zul, istighfar. Diminta mana dalilnya di dalam Zul, kitabmu, Zul, Zul. baik perjanjian lamanya orang Yahudi, perjanjian barunya orang Yahudi, maupun Zul. kitabmu, perjanjian Istighfar barumu dulu. itu mana dalilnya? Tidak Ini loh. ada. Malah Zul. kemana-mana perginya. Oh, Zul, satu istighfar. tawarik di bawahnya, Yeremia Zul. 3 di bawahnya. Kemana Istighfar. lagi kau hendak pergi menyembunyikan kesesatan daripada Kristen itu, Cak Ayu? Mau kemana, Cuk? Zul, istighfar Mau dulu, kemana? Zul. Oke, Oke, apa? ku jelaskan Apa ya lagi? bahwa kalian Islam mengenal sosok Alif Lam Lam Ha
itu atas jasa Rasulullah Muhammad. Tanpa jasa Rasulullah Muhammad, kalian tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar waspada kepada Nabi Muhammad? Ini loh, kamu diperkenalkan Rasulullah dengan alif lam lam ha. Ini dalilnya. Di dalam kitabmu mana? Ini dalilnya. Di dalam kitabmu. Orang Kristen mana dalam kenal kitabmu Allah Subhanahu mana wa Ta'ala? dalilnya? Dalil Orang di Kristen dalam tidak ada yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agar diperkenalkan Muhammad waspada ya, kepada Nabi Muhammad di kitabmu mana dalilnya? Iya. Orang Kristen tidak ada yang kenal sosok alif lam lam ha di abad Enggak ada urusan dengan apa orang Kristen. dalilnya abad orang Kristen. Tunjukkan Ya, dalilnya. yang saya tanya kitabmu di Nggak mana ada di yang dalam kenal, kitabmu dalilnya agar waspada kepada penyesat yang bernama Nabi Muhammad di mana? Yesus berkata waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Penyesatnya datang memakai namanya sendiri. Penyesat itu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Pengikutnya bernama Kristen. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Kenapa kok nangis? Cup. Dia yang menangis, saya yang menangis. Jangan nangis, Cuk. Kemana-mana cari dalil. Gak bisa dia. Tidak bisa dia menemukan dalil. Ayo. Mana dalil? Gak ada di Bible kami nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya berarti penyesat itu bukan Nabi Muhammad. Ini yang berarti penyesat itu bukan Nabi Muhammad yang muncul di dalam kitabmu itu. Ini Muhammad yang memperkenalkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus Kristus. Ayo, mana dalilnya waspadalah kepada Nabi Muhammad? Mana? Malu dia. Kesian. Ternyata tidak ada di dalam Bible waspadalah kepada Allah. Waspadalah kepada Nabi Muhammad, itu nggak ada. Yang ada di kitabmu waspada kepada Yesus Kristus. Waspada kepada orang-orang yang memakai nama Kristus. Kristen ini akar katanya Kristus. Orang banyak yang menggunakan nama Kristus itu ya Kristen. Berarti yang harus diwaspadai adalah Kristen. Oh, Bang Suma, kok bisa sampai kamu tahu sampai segitunya, Bang Suma? Siapa yang ngajarin sampai kau tahu sampai ke akar-akarnya, Bang Suma? Kok bisa kami baru sadar ya? Ternyata penyesat itu kami ya, Bang Suma. Oh, ternyata penyesat itu Kristen sesuai dengan nubuatan yang ada. Ternyata saya mencari di Bible, perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada perintah waspadalah kepada Allah, waspadalah kepada Nabi Muhammad, nggak ada. Yang ada perintah waspadalah kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian Bani Israel. Penyesat itu ketika dia datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini dunia dipenuhi orang-orang yang memakai nama Kristus dengan menamakan diri mereka Kristen. Kristen konon adalah kesingkatan dari pengikut Kristus. Berarti kalau pengikut Kristus, mereka ini memakai nama Kristus. Buddha tidak memakai nama Kristus, Hindu juga kagak, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat yang memakai gelar Kristus hanya Kristen, laknatullah alaih. Cak Ayu malu semalu-malunya hendak menghantam Islam, tapi kepalanya sendiri terhantam oleh Bibelnya. Yesusnya berkata kepada muridnya orang Yahudi, wahai orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Hari ini dan esok Cak Ayu
yang berkeliling-keliling membawa patung Tuhan tanpa baju hanyalah Kristen, menjajakan Kristus dari barat yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara. Ketika manusia masuk ke masjid yang ditemukan nama Allah dan nama Nabi Muhammad, tapi kalau masuk ke gereja yang ditemukan nama Yesus dan nama Kristus, berarti penyesat itu digenapi oleh Kristen laknatullah, karena Kristen memakai nama Yesus dan memakai nama Kristus, malah mereka tanpa malu-malu campur masako mengatakan diri mereka adalah kelompok Kristen pengikut Kristus. Berarti ini digenapi oleh mereka pemakan babi, penghancur hama tani. Kristen ini adalah racun bagi hama babi. Maka petani harus berterima kasih kepada Kristen, karena Kristen telah menghancurkan hama tani pertanian tanpa bayar, malah dia yang membayar dengan memakan babi. Maka mereka kemudian telah membantu petani menghapuskan hama sawah. Mereka memang berguna bagi petani, tetapi di lain sisi dalam kitabnya mereka waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kristen akar katanya Kristus, berarti yang memakai nama Kristus adalah Kristen Halilintar. Enak toh? Enak. Enak itu, enak. Enak kali. Kamu dikasih beban, kamu dikasih PR, kamu dikasih kemenangan, kamu dikasih hadiah, dikasih ruang untuk menjatuhkan Islam. Tunjukkan di dalam kitabmu ada perintah orang Yahudi agar waspada kepada Islam, waspada kepada Allah, waspada kepada Nabi Muhammad. Ada enggak? Tak ada. Ada kemana-mana, ada di sini. Kau tahu nggak apa yang dimaksud di dalam 1 Tawarik 16:26 itu? Itu tak ada hubungannya dengan Islam. Segala dikatakan begini, sebab segala teos bangsa-bangsa adalah berhala. Nah sekarang siapa penyembah teos? Siapa penyembah teos? Ketika kemudian Tawarik ini, Nabi Muhammad belum ada memperkenalkan Allah Cahayu, tapi orang-orang Roma, orang-orang Mesir, orang-orang Yunani sudah mengenal teos. Berarti yang dimaksud dalam Tawarik ini adalah waspadalah kepada sembahan orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Nabi Muhammad belum ada Cahayu. Nabi Muhammad ada di abad ke-7. Ketika Allah meninggalkan Bani Israel, Allah kemudian menyatakan diri kepada Bani Ismail melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang ada di Tawarik ini yang harus diwaspadai adalah Tuhanmu yang bertanduk 7 bermata 7 itu tuyul. Lalu kemudian kau berpindah lagi di dalam Yeremia 3 nomor 2. Haho, 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 haho. Kamu harus banyak belajar, saudara. Kalau mau menghujat itu, kau bertapa dulu di neraka, baru turun kayak setan. Setan tidak mampu menyesatkan umat Islam, nggak mampu dia. Setan tak mampu memutarbalikkan Al-Quran. Setan tidak mampu kemudian melunturkan kebakuan daripada bakunya sebuah hukum yang datang dari langit, yaitu Islam. Nggak mampu iblis. Apalagi kamu hanya pemakan babi, penyembah Kristus, mau mencoba menghina Islam. No, nggak bisa. Yeremia 3 nomor 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit Gondol dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan. Engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Kau ngerti nggak maksudnya itu? Kamu seperti seorang Arab di padang gurun yang tidak pernah ditidurin. Orang Arab itu tidak pernah dikenal sebagai pesundal. Orang Arab itu
Orang Arab tidak dikenal sebagai pesina, Cak Ayu. Yang bertaburan kata pesundal dan pesina itu ya di dalam kitabmu. Pesundal, 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 pesina, pesina, pesina. Itu di kitab lu. Dan itu merujuk kepada kaumnya siapa pesundal dan pesina itu. Di dalam Yeremia 3 nomor 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit Gondol dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di mana? Kamu sok paten seakan-akan kau itu adalah seperti seorang Arab. Kalau orang Arab itu oke lah, mereka tidak pernah ditiduri. Tapi di mana? Di mana kau itu tidak pernah ditiduri? Seakan-akan kau itu seperti orang Arab. Hanya orang Arab yang tidak pernah ditidurin. Karena orang Arab itu dijauhkan dari zina. La taqrabuz zina. Makanya dikatakan apa? Di manakah engkau tidak pernah ditidurin? Seperti seorang Arab. Di mana itu kau seperti orang Arab yang tidak pernah ditidurin? Itu maksud dalil itu, tuyul. Jangan karena ada kata Arab di situ langsung konotasinya adalah keburukan. Itu namanya tuyul, bahlul, dongo, kampret. Dalil itu sangat jelas kok dikatakan. Engkau telah mencemarkan negeri dengan sinahmu dan dengan kejahatanmu. Itu yang ditujukan kepada siapa? Kau baca data sebelumnya. Jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi padanya dan menjadi istri-istri orang lain, akan kembali ke laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah cemar? Engkau telah berzina. Engkau situ siapa? Hah? Engkau di situ siapa? Engkau di situ siapa? Itu bercerita tentang Raja Yehuda dan Raja Ismail pada zaman Yosia. Belajar, Cak, ayo belajar. Jangan memalukan Kristen yang masih bisa waras. Yeremia 3 itu berbicara tentang penglihatan dalam zaman Raja Yosia. Yuk ngerti Raja Yosia? Kalau tidak ngerti, lu datang ke rumah, bawa telur buaya 3 biji, telur ayam jantan kemudian warna pink 3, kemudian kau seret bonbon dengan menggunakan sempak saja, pakai sepatu bola, lalu kemudian pakai baju, ikat tali di lehernya, tenteng dia menuju ke rumahku, ajarin kau apa yang dimaksud dengan zaman Raja Yosia supaya kau ngerti. Jangan asal bawa dalil. Oh, karena ada kata Arab, ya udah deh itu aja dipakai. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau. Malu kau kan? Mana dalil dalam Bibelmu waspadalah kepada Nabi Muhammad? Ada? Nggak ada. Yang ada waspadalah kepada Kristus. Sekarang siapa pengikut Kristus? Kristen, laknatullah alaihi. Kata nenekku, masih mau ku datang besok? Masih mau? Begitu teman-teman, silakan diambil alih. Tes, tes. Apakah aku tidak mendengarkan suaraku sendiri? Tes, tes, tes. Ada bang. Ada. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya sudah berhadapan dengan si Eng itu bang. Tapi dia kabur-kaburan bang. Dia menghujat Nabi Malu Muhammad SAW. Iya. Dia menghujat Nabiullah dengan surat Al-Ahzab 50-51. Cemburu dia kan ya? Cemburu dia bang. Cemburu. Saya Dia tidak kasih keistimewaan. Si Eng tadi,
saya mau bertanya kepadamu, Eng. Ciri-ciri pengajar-pengajar daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu dari golongan mana, Eng? Saya tanya. Jelas mereka mengajarkan Apa hukum katanya? Taurat tapi tidak melakukannya. Itu satu. Yang kedua, mereka diperkenalkan oleh Yesus tanda Nabi Yunus. Lalu mereka mengajarkan di luar dari Yerusalem. Larinya ke Al-Ahzab 50-51, Bang Dah. Na'udzubillah min zalik. Padahal Yesus uraikan itu, Dek. Yesus uraikan itu di data Matius 23 itu kan. Itu dikatakan Iya, di 36-nya, 23. semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Berarti yang dimaksud penyesat itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Adalah keturunan pembunuh para nabi. Itu baca 32, 34, 35, 36. Jadi 33, Ya, 34, 36 itu 132. adalah 123, yang Bang. dimaksud penyesat itu menurut Yesus adalah keturunan mereka sih ya, 23. Itu mereka sendiri tuh. Apa kata Yesus di sini? Di situ, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri kalian dari neraka? Itu kata Yesus tuh. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari hukuman neraka? Separuh dari nabi-nabi kau bunuh. Wahai kau keturunan. Turunan. Tes. Keturunan. Dikatakan dari itu, wahai kau keturunan. Keturunan. Wahai kau keturunan ular-ular. Wahai engkau keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau lolos dari api neraka? Separuh dari nabi-nabi engkau bunuh, engkau salibkan, engkau sesat dan seterusnya bla 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 bla. Dan semua itu akan digenapi oleh bangsa angkatan jahat ini. Ketepak! Itu real tertulis ucapan Yesus. Berarti Yesus mengatakan Kristen ini tidak akan bisa lolos dari api neraka. Caayo. Al-Quran juga mengatakan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Coba, kemana mereka pergi? Neraka jahanam. Wah, kompak banget antara Yesus dengan penyampaian Al-Quran. Ketepak! Sah! Orang-orang yang menerima kemudian pengajaran dari angkatan jahat tidak akan pernah lolos dari neraka jahanam. Subhanallah. Finari jahannam. Masya Allah. Ya, finari jahannam. Wah, khalidina fiha. Wah, Khalidina fiha abada abada. lagi. Wah, keren kali, Bah. Masya Allah. Al-Quran saya gitu loh, seirama dengan ucapan Yesus Matius 23. Masya Allah, Masya Allah. Nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang apa? Orang apa? Neraka. Orang apa? Neraka. Orang Neraka apa? 2 kali lebih jahat. Kau jadikan Orang dia neraka. menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah, halilintar. Itu fakta. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamanya? Siapa? Dan orang Roma yang menjadi pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel, ahli Taurat itu sendiri. Siapa ahli Taurat yang membentuk agama baru di luar daripada Yahudi? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang ini adalah bernama Paulus. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kena deh. Ketepak. Masih mau kau datang besok? Jangan mau kau datang, hancur dia kau. Lucunya tadi jawaban dia Bang Zuma. Inilah Apa kata dia? Nabi Muhammad belajar sama Bukhairo katanya. Masalah generasi. Bukhairo kan ahli Taurat katanya. Itu Nabi mau belajar sama Bukhairo katanya. Astagfirullahaladzim. Wes, mantap sekali bang. Orang tolol bahlul. Ya, jadikan hiburan aja untuk pelajaran bagi saudara-saudara Kristen kita yang masih bisa kita ajak untuk berdiskusi baik supaya mereka itu bisa tersadarkan.
Oke, lanjut. Penuh komalnya bang, nggak ada waktu. Irin, mau tidur nggak tuh? Turunin aja Irin, biar ada slot. Yang lain, Irin, kamu jalan bentar, Ya. Haji. Ya, iya, iya. Saya akan terus membawa tema ini bang ke kemana-mana. Di mana ada audiens saya selalu membawa tema ini. Yang sulit mereka untuk menjawabnya. Tapi itulah mereka. Ujung-ujungnya mereka pasti akan menghujat Nabi kita bang. Itu yang Shalom itu adalah salam yang disampaikan oleh Yesus di Yohanes 14:27. Shalom alaihim. Itu dalam bahasa Aramai, dalam bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Assalamualaikum. Noise. Kristen salamnya apa? Oke, mau saya baca. Siapa takut, bro? Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Kenapa karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada padaku. Jejer. Katanya sama, ternyata Bapak lebih besar. Katanya sama, ternyata lebih besar. Sebagai manusia, sebagai utusan, betul. Ya sebagai manusia, betul. Tapi sebagai keilahian. Tadi Bapak bilang sama, ternyata lebih besar. Baik, baik. Oke, sabar. Manusia betul Baik, beda. tahan Roh Kudusnya, Pak. Tahan Roh Kudusnya. Tahan dulu Roh Kudusnya. Sabar dulu Pak Ferry. Pak Ferry sama Pak Ferry. Pak Ferry. Tadi kan Pak Ferry mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat. Saya tanya dong, hakikat apanya? Hakikat Allahnya. Oke, berarti sama-sama Allah di situ. Kalau sama-sama Allah, apakah Yesus dan Bapa itu adalah sama? Kata Pak Ferry, oh iya sama. Ternyata di ayat ini berbeda. Oke, saya jawab ya. Bapak dan anak kan beda keilahian. Tapi di sini lebih besar Bapak. Yesus sebagai manusia dan Bapa sebagai Allah kan beda. Sebagai utusan kan beda. Itu yang membedakan. Tetapi kalau kealahan sederajat, bro. Bapak dan ini Yesus kalau keilahian sama. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa satu. Satu tujuan, sabar dulu. Itu apa? Sabar dulu. Nah, Bapa dan Yesus di situ dikatakan lebih besar Bapa daripada Yesus. Ya, sebagai manusia, sebagai utusan. Gimana di situ nggak ada sebagai manusia? Baik. Baik. Sabar dulu Pak ya. Pak Ferry sabar. Aku bersyukur padamu. Kristen ini kan memang mentalnya mental penjajah. Kristen itu kan memang mental penjajah tuh. Punya orang semua diklaim. Tanah air orang dijajah untuk diklaim. Itulah kalian. Sekarang muncul lagi. Kamu tahu nggak apa itu arti Idul Fitri? Itu punya Kristen. Itu Idul Fitri sebenarnya dari ajaran Kristen Ortodoks. Tapi diambil oleh umat Islam. Nah itulah oten, karena dia berasal dari agama penjajah, maka mental umatnya mental penjajah. Semua diklaim. Kitabnya Yahudi diambil, kitab
Alkitabnya Yahudi dirampok, dipakai tanpa rasa malu-malu. Padahal kitabnya Yahudi itu adalah hak kepunyaan milik Yahudi, bukan milik Kristen. Sekarang aku tanya, tapi Yahudi karena itu di Kristen mana? ini memang adalah ajaran kau yang Yahudi di dianut mana? oleh para penjajah, Yahudi maka tempat tinggalnya, Kristen di mana-mana Tuhan itu suka Yesus. merampas. Kalian aja Ini Kristen menolak masuk Tuhan di Bali, Yesus. saudara-saudara. Kristen itu Kalian masuk aja di Bali. menolak Tuhan Dia Yesus. punya kitab itu, dia menggunakan Sang Hyang Widi. Besok-besok mereka akan mengklaim tuh bahwa Hindu itu datang belakangan, Kristen itu kan lebih dulu. Maka Sang Hyang Widi itu lebih dulu dipakai oleh Kristen di mana? Di India. Red. Itu pola penjajahan yang dipakai oleh Oten Laknatullah untuk menyesatkan sesamanya manusia. Paham kau? Kau? Kristen ngomong jangan percaya, pasti itu penyesatan keluar. Ada nggak kebenaran yang bisa terlontar dari mulutmu? Ada nggak? Apakah kamu benar mengatakan kesesatan? Enggak, saya katakan dulu, saya bertanya dulu. Bisa enggak kamu mengeluarkan sebuah kalimat untaian kata dari mulutmu yang adalah kebenaran? Bisa enggak? Biar ku tanya nih. Saya yakinkan kalau kau berbicara pasti dusta. Oke, saya tanya. Oke, saya tanya samamu. Oke, saya tanya samamu. Iya, oke. Saya tanya samamu. Kebenaran dan hidup. Oke, saya tanya samamu. Apa? Ini saya mau buktikan, apakah yang terlontar dari mulutmu ini kebenaran atau kejahatan? Nah, sekarang saya mau tanya sesuai dengan data itu. Menurut Yesus, ayat. Iya, sesuai dengan dalilmu. Oke? Sesuai dengan iman Ketika kami, Yesus Bang. mengatakan, akulah jalan. Aku adalah jalan. Jalan yang dimaksud di situ, jalan yang dimaksud Yesus di situ, jalan yang dimaksud Yesus di situ, tujuan untuk atau keselamatan, metode atau cara. kepada Allah. Saya ulang lagi pertanyaannya. Pahami dulu pertanyaannya. Pertanyaan dulu dipahami dulu pertanyaannya. Tidak akan mendapat dipahami dulu pertanyaannya. Bisa baru nggak aku dijawab. dengar ngomong sedikit aja ngomong? Saya belum selesai kok ngomong. Gimana ceritanya? Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia adalah jalan, pertanyaan saya adalah jalan yang dimaksud Yesus itu adalah tujuan, atau jalan yang dimaksud di situ adalah metode atau cara atau titian menuju tujuan? Silakan. A, tujuan. B, metode untuk mencapai tujuan. Silakan. Metode, kok metode sih? Salah semua itunya. Jalan yang dimaksud di situ adalah cara yang jika engkau percaya tengoklah teman-teman, Yesus, tengoklah, begitu Bang. pasti yang keluar dari mulut kebohongan, percaya saja pasti yang keluar dari mulutnya adalah kejahatan, pasti yang keluar dari mulutnya itu adalah penyesatan. Pertanyaan di dalam Alkitab, apakah kata Yesus akulah? Aduh, turunkan ini, turunkan, host, turunkan aja, nggak ada manfaatnya. Karena dia nggak jalan otak. Kalau masih jalan otaknya sih nggak apa-apa. Ini udah nggak jalan otaknya, rusak, parah. Terlalu banyak bersundal mungkin. Jadi di situ Yesus mengatakan, akulah jalan. Oke. Yang dimaksud Yesus di sana, satu, sebagai tujuan. Dua, metode atau cara menuju kepada tujuan. Mana yang betul? Silakan, Sutejo. Jalan, Bang. Jalan. Ya. Bukan metode, Saya tapi jalan. Nah, metode itu apa? Kalau metode itu sama dengan konsep, sama dengan cara. Tapi kalau jalan itu yang diberikan. Kalau jalan kebenaran. Kalau jalan kebenaran. Jalan itu apa? Jalan itu apa? Jalan itu apa menurutmu? Final pemberian. Inilah aku bilang Kristen itu penyesat. Itulah yang saya katakan, Kristen itu penyesat.
Yang tahu penjahat, saya yang menggiring manusia kepada kesesatan neraka jahanam. Yesus mengatakan jalan itu adalah titian, jalan itu adalah metode cara untuk sampai kepada Tuhan. Bukan Yesus Tuhan. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Kalau bagi umat Kristen itu Monas itu. Yesus itu Tuhan. Memang begitu ajarannya. Terhambur otaknya anak Adam. Anak keturunan Adam, hancur otaknya dibuat oleh agama Kristen ini. Tujuan jalan menuju kepada Monas adalah Monas. Saya dari Makassar mau menuju ke Monas. Jalan menuju ke Monas adalah Monas. Berarti saya nggak usah ke bandara, tinggal jalan menuju bandara. Aku ditanya, Bang Suma kau lagi di mana? Aku lagi di Monas. Monasnya itu adalah surga itu sendiri, Bang. Kalau di Kristen, surga itu Bang Suma adalah... mau kemana? Bang Suma sudah di mana? Sekarang saya sudah ada di Monas, padahal aku masih ada di Makassar. Pecah memang otak kau memang, makanya kurangi makan babi biar kau itu nampak seperti manusia. Jojo. Jalan menuju Monas kok Monas. Jalan menuju sekolah. Pantasan kau nggak pintar-pintar, nggak nyampe ke sekolah rupanya. Karena aku bilang, apa yang terlontar dari lisan orang Kristen itu pasti penyesatan, pasti kejahatan yang keluar dari mulut mereka, pasti. Aku tanya lagi samamu, menurut Yesus, untuk memperoleh surga, menerima Yesus, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Tuhan. Pasti itu masuk surga kalau mengakui Yesus itu Tuhan.